Baik, selamat siang Mas Tri Nadim. Selamat siang. Selamat siang buat para peserta webinar dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam webinar kita kali ini yang mengangkat tema soal reformasi pendidikan nasional. Seperti kita ketahui bahwa Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pada pembangunan sumber daya manusia setelah di periode sebelumnya menekankan pada infrastruktur. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa wajah pendidikan, wajah reformasi pendidikan nasional Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Persoalan pendidikan menjadi menarik karena Mendikbud Nadiem Makarim mempunyai konsep yang sangat menarik yang menjadi perhatian masyarakat secara umum. Karena itu dari seminar yang kita selenggarakan hari ini itu pesertanya banyak sekali, Mas Menteri. Daftar itu sampai 16.000 tetapi karena terbatas, maka sekitar 3 ribuan barangkali yang bisa ikut webinar, tetapi semua bisa mengikuti lewat live di Instagram, di YouTube, dan juga di Facebook, baik melalui akun Media Indonesia maupun akun Mendikbud. Dan acara kita ini didukung oleh beberapa kalangan, ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian Bakti Kominfo, PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Pegadaian Persero, Mandiri Syariah, Unika, Tugia Pranata Semarang, dan Bantek. Untuk pertama kali saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Nadiem. Nanti teman-teman peserta bisa mengajukan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan sudah kita kumpulkan dari beberapa hari sebelum acara ini kita mulai. Ada begitu banyak pertanyaan, ternyata ada 5.000 pertanyaan, tapi kami seleksi jadi hanya 100 dan kemudian kita padatkan lagi menjadi 10 yang kita anggap mewakili. Nah, pertanyaan pertama saya akan ajukan kepada Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, pendidikan di Indonesia pada saat ini banyak yang mengatakan perlu perbaikan dengan berbagai macam ukuran. Orang mengatakan perlu reformasi pendidikan nasional. Dan Mas Nadiem dinilai oleh masyarakat punya konsep yang bagus yang memberi harapan bagi kemajuan pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu ukurannya begini Mas Menteri, kita kemarin waktu 100 hari kabinet melakukan survei. Survei dan Mas Menteri Nadiem termasuk satu dari 5 menteri yang dianggap berkinerja dan mempunyai konsep yang sangat bagus. Nah, hari ini kita ingin mengetahui seperti apa sebetulnya wajah pendidikan Indonesia saat ini dan di masa mendatang dalam konteks konsep-konsep yang disampaikan oleh Mas Nadiem, misalnya Merdeka Belajar. Dikaitkan juga dengan kondisi kita saat ini yang tidak kita inginkan memang, tapi kita harus menghadapi yang kita sebut pandemi COVID-19. Jadi intinya masyarakat ingin mengetahui seperti apa kira-kira pendidikan Indonesia, kira-kira seperti apa reformasi pendidikan di Indonesia hari ini dan di masa mendatang. Silakan Mas Nadiem. Terima kasih Pak, sudah mengundang saya di acara webinar ini. Saya sedang, di rumah dan semua pekerjaan dilakukan dari rumah, jadinya kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa berinovasi dengan cara-cara pola-pola pekerja yang, secara cukup, menggembirakan, ternyata lebih efisien, Mas, gitu. Jadinya, tapi ya tentunya, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Untuk poin yang pertama adalah, eee, menurut saya krisis
COVID-19 ini bukan malah, eee, memperlambat, tapi malah mempercepat inovasi di dunia pendidikan kita. Karena kita semua, bukan hanya kementerian, tapi guru-guru, orang tua, murid, semuanya terpaksa untuk paling tidak mencoba melakukan cara-cara, pembelajaran, melalui teknologi, dengan jarak jauh, melalui TV, dan lain-lain, untuk bisa mencari cara-cara unik dan baru di dalam tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Jadinya karena kita semua terpaksa, disitulah roda inovasi bergerak jauh lebih cepat. Jadi menurut saya walaupun krisis ini, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga dampak pembelajarannya sangat besar, gitu. Saya mengakui bahwa pembelajaran online itu sangat sulit dihadapi bagi banyak sekali masyarakat kita. Tetapi salah satu hal yang positif adalah ini memberikan animo kita untuk keluar dari krisis ini dengan, pemikiran yang lebih terbuka, dengan jutaan guru, orang tua, dan murid mencoba-coba aplikasi-aplikasi baru, mencoba metode-metode baru, dan juga timbullah bukan hanya dari sisi inovasinya, tapi juga timbul empati-empati baru, empati antara guru dan orang tua misalnya, bahwa guru itu untuk pertama kalinya menyadari betapa pentingnya peran orang tua untuk mensukseskan pendidikan anak, dan orang tua sadar betapa sulitnya tugas guru dalam mengajar anak dia. Berarti empati ini mulai terjalin dan bertumbuh. Jadinya harapan saya adalah kita keluar dari krisis ini menjadi lebih kuat lagi, eee, otot-otot solidaritas kita menjadi jauh lebih kuat, dan kita akan keluar dari krisis ini dengan pemikiran yang lebih terbuka dalam mencoba hal-hal baru. Jadi menurut saya krisis ini suatu kesempatan kita belajar dari COVID dengan semua tantangannya, karena tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak keluar dari zona nyaman. Itu memang hukum alamnya. Kita hanya belajar sebagai manusia kalau kita keluar dari zona nyaman. Mau mau pembelajaran di sekolah atau pembelajaran di hidup sama saja. Dari sinilah kita akan menarik hikmah. Eee, konsep merdeka belajar yang memang sudah kita, umumkan dan sudah kita berikan kisi-kisinya, itu sebenarnya tidak berubah karena krisis COVID-19 ini, tapi menurut saya malah potensi menjadi mengakselerasi. Jadi konsep merdeka belajar itu adalah konsep memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Jadi setiap kali kita selalu mendengar mengenai, kualitas pendidikan yang kurang baik di Indonesia, baik itu dengan angka-angka PISA skor kita, itu sebenarnya kita membuat suatu sistem yang tidak memberikan ruang untuk inovasi. Karena melatih suatu manusia atau melatih suatu murid atau anak, itu adalah suatu tugas yang luar biasa sulitnya dan luar biasa rumitnya. Dan tidak bisa kita menggunakan satu bentuk atau satu cara saja, karena anak di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Jakarta, di DKI itu semuanya berbeda-beda. Dari sisi kebudayaannya berbeda, dari sisi kearifan lokalnya pun berbeda, sisi sosioekonominya berbeda, kondisi infrastrukturnya berbeda. Jadinya keberagaman dan berbagai macam teknik dan inovasi yang cocok untuk masing-masing daerah, masing-masing sekolah, masing-masing anak, itu semuanya bisa dilakukan hanya dengan teknologi. Jadinya merdeka belajar itu tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi, dan teknologi bukan semuanya online, teknologi bisa macam-macam. Ada teknologi guru yang menciptakan sistem untuk datang mengunjungi murid satu persatu
atau untuk menitip PR atau mengukur PR, menciptakan proses kurirnya sendiri itu merupakan suatu teknologi tersendiri. Menggunakan TVRI sebagai sumber pembelajaran merupakan teknologinya sendiri. Jadi ini semua yang kita sebutkan teknologi itu akan kita gunakan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar. Tapi strategi ke depan kita tidak akan keluar daripada esensi dari pendidikan, yaitu sebenarnya kualitas guru. Kualitas guru itu adalah yang terpenting, tidak akan mungkin bisa digantikan dengan teknologi. Jadi fokus inisiatif teknologi kita adalah untuk membantu guru meningkatkan potensi mereka. Dan untuk mencari guru-guru penggerak yang terbaik di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan konsep bagaimana kita melatih guru pun akan berubah, di mana tadinya itu guru itu dilatih melalui seminar-seminar atau workshop-workshop, tapi sekarang kita ingin merubah paradigma itu untuk melakukan pelatihan yang sifatnya lebih praktis, pelatihan di dalam sekolah-sekolah tersendiri. Makanya salah satu ide kita adalah untuk menciptakan sekolah penggerak, di mana sekolah-sekolah ini akan tersebar di seluruh Indonesia dan akan menjadi pusat-pusat pelatihan di daerah-daerahnya mereka tersendiri. Dan tentunya untuk mendukung Merdeka Belajar, salah satu yang terpenting adalah untuk membuat suatu kurikulum atau mempermudah kurikulum yang gampang dimengerti dan juga jauh lebih fleksibel. Sehingga guru-guru bisa memilih konsep-konsep atau pembelajaran dengan kualitas tinggi, tapi yang cocok untuk level kompetensi dan juga passion daripada siswa-siswinya. Jadi itu adalah esensi Merdeka Belajar dari sisi kurikulum. Tentunya ada berbagai macam hal lain yang akan terus kita tingkatkan, tapi kira-kira esensi daripada Merdeka Belajar adalah untuk memberikan potensi terbesar untuk para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Secara mandiri, bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi pendidikan. Terima kasih. Kayak suaranya di mute, Pak. Mohon maaf, suaranya termute tadi. Mas Nadiem, saya langsung akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih. Ya, tadi yang menarik adalah soal keberagaman. Nah, di sini kebetulan ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Pertanyaannya begini, ini dari seorang guru SD di Arca Manik, namanya Ibu Winnie Restuliani. Dia bertanya begini, kebijakan seperti apa yang membawa reformasi pendidikan yang dapat berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragam latar belakangnya? Bagaimana Mas Menteri? Ada berbagai macam cara untuk mengoptimalkan sistem pendidikan yang benar-benar mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang luar biasa ya, keberagaman kita spesial dibandingkan dengan negara-negara kita dari sisi budaya, bahasa, geografi, dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengakomodasi ini, yang buat Indonesia itu spesial sebenarnya. Satu adalah kearifan lokal itu tidak bisa hilang. Itu luar biasa pentingnya. Dalam pembelajaran itu untuk mengerti konsep-konsep kurikulum, tetapi dalam konteks lokal, itu sangat penting. Karena setiap murid itu akan melihat semua mata pelajaran, semua materi itu dalam konteks kenapa sih saya harus peduli dengan materi ini? Apa relevansinya buat saya? Jadinya kontekstual learning, terutama yang memasukkan pembelajaran itu dalam konteks kearifan lokal itu sangat penting. Dan harusnya kurikulum bisa mengakomodasi itu. Itu adalah poin yang pertama. Kedua adalah setiap sekolah dan daerah itu punya berbeda-beda level kompetensi fundamental siswanya. Tingkat literasi, tingkat numerasinya mungkin berbeda-beda. Jadi untuk
yang buat saya kurang masuk akal adalah bahwa kita memaksakan suatu standar level di setiap tahun pembelajaran di kurikulum, walaupun misalnya mayoritas daripada angkatan itu sudah tertinggal, misal 1 tahun, 2 tahun. Ataupun bagi anak-anak yang mungkin, atau sekolah-sekolah yang, level, literasinya dan numerasinya mungkin lebih tinggi, dia pun masih harus melakukan di level yang ditentukan. Jadi semua anak yang seumur begitu harus standar level kompetensinya sama, kejar paket, kejar tayang, silabus, dan itu buat saya tidak masuk akal. Harusnya kurikulum itu lebih seperti suatu supermarket, di mana guru-guru itu bisa mencari makanan yang pas dan sesuai level kompetensi siswanya, sehingga siswa itu materi tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, tapi pas. Dan kita harus memberikan fleksibilitas bagi guru-guru untuk menentukan di mana ini untuk mengajar di level yang benar, dan juga memberikan mereka toolkit-toolkit atau assessment-assessment untuk bisa mengukur anak-anak saya ini di level mana. Nah, jadi itu salah satu hal yang akan mengakomodasi keberagaman. Dan yang terakhir adalah juga ada bukan hanya keberagaman budaya, tapi juga ada keberagaman passion, keberagaman skill, dan tidak semua kinerja daripada suatu murid itu harus diukur dengan angka saja, tapi dengan berbagai macam aktivitas ataupun ekstrakurikuler, aktivitas mereka di luar sekolah yang mungkin menjadi passion mereka itu harusnya diberikan pengakuan dan diberikan suatu sarana di mana itu bisa menjadi bagian daripada pendidikan dia dan bukan hanya sebagai tugas ekstra saja, gitu. Jadinya aktivitas-aktivitas lomba-lomba, kompetisi yang mengikuti passion dan minat dan bakat anak-anak kita itu juga harus terakomodasi. Dan yang terakhir adalah poinnya, tentunya COVID ini, krisis ini telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada gap atau ada selisih yang besar antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak punya akses ke teknologi. Dan sebenarnya teknologi itu punya potensi meratakan akses atau kesempatan untuk mendapat akses yang sama ke materi yang sama, pembelajaran yang sama. Tapi kalau tidak diberikan akses, yang paling butuh itu, mereka akan lebih tertinggal lagi. Jadinya luar biasa pentingnya dari sisi infrastruktur bukan hanya Kementerian Pendidikan, tapi kementerian instansi lain untuk memastikan bahwa semua sekolah kita ini online. Maksudnya punya akses ke internet dan punya fasilitas yang memadai. Jadi itu sudah jelas menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mengatasi keberagaman negara seperti Indonesia. Ya, baik Mas Menteri, penjelasannya sangat komprehensif ya. Tadi ada beberapa poin saya catat. Nah, masih terkait dengan keberagaman, tetapi ini lebih terkait dengan posisi beberapa lembaga pendidikan kita di lokasi terpencil. Nah, ini ada pertanyaan dari Ahmad Ali Hakam Dhani dari Universitas Andi Jema di Palopo, Sulawesi. Dia bertanya begini, apakah konsep Merdeka Belajar dapat diterapkan di setiap universitas atau perguruan tinggi, terutama yang memiliki lokasi yang terpencil? Silahkan, Mas Menteri. Menurut saya jawabannya iya, bisa. Dan malah akan lebih menguntungkan bagi universitas-universitas yang kecil untuk mengimplementasi Merdeka Belajar karena dia bisa lebih mengintegrasikan kearifan lokal, dia bisa lebih bebas memilih kurikulum-kurikulum atau prodi-prodi yang lebih relevan untuk daerahnya dia atau untuk industri yang lebih relevan di areanya dia. Tidak semua pengajaran hanya bisa terjadi di dalam kampus, tapi pembelajaran bisa dilakukan di berbagai macam institusi lainnya, baik di industri, baik di non-profit, di luar situ, baik juga untuk exchange. Nah, tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas lebih kecil, tentunya ada berbagai macam konsiderasi, contohnya biaya untuk data atau teknologi, itu merupakan suatu tantangan. Kedua adalah kalau mereka ingin melakukan atau ingin pergi ke tempat lain
untuk melakukan exchange 1 semester, 2 semester di tempat yang lain, di sekolah yang lain, itu tentunya juga membutuhkan biaya. Jadinya ada berbagai macam hal yang sifatnya akses ke teknologi dan akses ke sumber daya finansial yang juga harus dipastikan gitu, harus dicari solusinya, bantuannya dalam bentuk apa. Tapi kalau saya ditanya apakah konsep Merdeka Belajar atau contohnya di pendidikan tinggi kampus Merdeka itu bisa diimplementasi di universitas yang kecil dan terpencil, kalau menurut saya asal ada akses ke internet dan lain, harusnya malah lebih lagi potensi dampaknya itu terjadi. Dan jangan lupa konsep Merdeka Belajar itu kalau dipaksa Merdeka Belajar itu namanya bukan merdeka. Konsep Merdeka Iya, Belajar iya. itu adalah suatu opsi atau kemerdekaan. Artinya dia punya opsi untuk melakukan pembelajaran lewat online, dia mendapatkan opsi untuk melakukan pembelajaran di luar kampus, dia diberikan opsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau kurikulum-kurikulum yang bukan dilatih bukan hanya akademis tapi juga praktis. Jadi ini diberikan opsi dan kebebasan, bukannya dipaksa, atau enggak kalau dipaksa bukan merdeka namanya. Ya, betul sekali. Kalau dipaksa tidak merdeka. Bukan merdeka belajar, itu baru belajar merdeka mungkin. Ya, baik Mas Nadiem, ini ada 2 pertanyaan, tetapi saya kira bisa kita satukan, ya karena pertanyaan sejenis. Tapi saya akan bacakan satu-satu, nanti Mas Nadiem bisa menjawab sekaligus, karena esensinya sama pertanyaan ini. Karena pandemi, ini pertanyaan dari Agnes Pradini, dari SMAK Santo Albertus Malang, Jawa Timur. Ya, maaf bukan itu. Sebentar. Ini dia. Dari Amelia Rianasari, Wira Swasta di Jakarta. Apakah ada rencana pemerintah, khususnya Mendikbud, untuk memperbaiki kurikulum sekolah sehingga anak juga belajar etika kehidupan? Ini mungkin terkait dengan pendidikan karakter. Misalnya wajib mengantre dengan tertib, menghormati orang tua di kendaraan umum, tenggang rasa dengan siapapun yang berbeda agama. Nah, ini pertanyaan pertama yang tadi saya sebut. Yang kedua, sejenis juga pertanyaannya, dari Ahmad Hasan Rusdi, Kepala Sekolah SMP Ibnu Khalil, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menurut hasil survei Harvard University, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan keterampilan. Potensi hard skill hanya 20%, sedangkan sisanya yang 80% adalah soft skill, berupa kemampuan mengelola diri. Menurut saya, kurikulum nasional 2013 belum banyak mengcover hal itu. Kondisi di dalamnya masih lebih berfokus pada aspek kognitif psikomotorik. Apakah akan ada reformasi kurikulum? Jadi terkait kurikulum, pendidikan karakter, dan juga soft skill, Mas Menteri. Silakan, Mas. Jawabannya iya, itu merupakan suatu mandat Pak Presiden agar kurikulum ini disesuaikan untuk mencapai apa sebenarnya tujuan daripada profil para pelajar di Indonesia. Jadinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita telah memilih 6 profil, kita sebutnya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah satu, bernalar kritis, bisa problem solving, bisa memecahkan masalah. Ini yang hubungannya kognitif. Kedua adalah mandiri, yaitu dia secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dia dan secara independen bisa mencari knowledge dan termotivasi. Ketiga adalah kreatif, dia bisa menciptakan hal-hal baru, bisa berinovasi secara mandiri, dan dia punya rasa cinta terhadap hal-hal kesenian dan budaya. Gotong royong, itu yang keempat. Dia punya kemampuan berkolaborasi, itu adalah soft skill utama yang terpenting di masa depan. Dia bisa bekerja secara tim. Dan yang kelima adalah kebinekaan global. Kebinekaan global ini adalah
agar profil pelajar kita dia mencintai keberagaman budaya, mencintai keberagaman agama dan ras, yaitu di negaranya sendiri, tapi juga secara internasional, di mana dia merasa sebagai suatu penduduk dunia. Bukan hanya dia bangga menjadi Indonesia, tapi dia juga bangga menjadi manusia, sehingga dia punya perspektif global. Karena tentunya di masa depan mau nggak mau semua uh, uh, masyarakat Indonesia harus berkompetisi bukan hanya di Indonesia, tapi di panggung dunia. Karena kan sekarang talent pool itu sudah berglobal. Dan yang keenam, yang terpenting juga adalah berakhlak mulia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika itu ada di sini. Jadinya, Mas Usman, mau nggak mau, pendidikan karakter kalau kita mau mencapai 6 profil ini harus menjadi pilar inti daripada kurikulum kita maupun juga pola pembelajaran kita yang terjadi di dalam kelas. Jadi jawabannya sudah jelas, pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti. Dan yang kedua adalah soft skill. Bagaimana caranya kita melatih gotong royong, melatih kreativitas, kalau tidak dengan melakukan berbagai macam project based learning, ya kan? Dengan menciptakan sesuatu, bukan hanya membaca sesuatu lalu diambil tes, tapi juga untuk menciptakan karya. Makanya saya punya selalu moto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, itu harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, di banyak karyanya inilah yang menurut saya akan melatih berbagai macam soft skill dengan cara yang lebih efektif. Apakah ini bisa terjadi dalam waktu 5 tahun? Jawabannya tidak, tidak mungkin. Ini merupakan proses transformasi yang minimal 10 tahun untuk melakukan ini. Tapi harus kita mulai sekarang, gitu. Kita harus mulai sekarang. Jadinya sudah jelas soft skill akan meningkat kepentingannya, kemampuan juga untuk bisa mencintai keberagaman itu juga akan meningkat kepentingannya, dan juga penguatan karakter melalui akhlak mulia itu tentu menjadi komponen yang sangat penting. Baik, Mas Menteri, ini melanjuti pertanyaan tadi soal keberanian mencoba, bertanya. Itu sering sekali, mungkin karena kita sudah terlalu lama, kekhawatiran anak-anak takut salah ataupun dipersalahkan. Ini kadang-kadang meredam kreativitas dan inovasi juga ya, Mas. Ini bagaimana caranya agar guru, orang tua bisa memfasilitasi ini anak jangan takut salah begitu untuk mencoba. Iya, makanya sebelum kalau kita melakukan berbagai macam kebijakan, perubahan kurikulum dan lain-lain teknologi, tapi pola pikir orang-orang dewasa, yaitu guru dan orang tua, tidak berubah menjadi terbuka dan inovatif, ini tidak akan berhasil. Saya suka sedih waktu mengetahui bahwa banyak sekali di masyarakat kita yang takut salah, apalagi di dunia pendidikan. Karena sebenarnya kesalahan itu adalah cara saya sebagai individu, itu cara saya belajar paling cepat. Saya nggak belajar dari kesuksesan-kesuksesan saya belajar terutama dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan saya. Jadinya proses untuk mencoba hal-hal baru dan salah-salah itu adalah esensi daripada pembelajaran. Jadinya itu, tapi paradigma banyak sekali orang dewasa adalah, ya udah belajar itu harus ada jawabannya, cuma satu jawabannya dan harus benar. Padahal proses pembelajaran itu bukan seperti itu. Proses pembelajaran adalah agar secara mandiri itu anak membayangkan dan mencari berbagai macam solusi dan berpikir kritis, berpikir multidimensional untuk memecahkan satu permasalahan. Karena di dunia nyata tidak ada jawaban yang benar, Mas Usman. Iya. Di dunia yang nyata ada berbagai macam jawaban atau solusi dari suatu masalah. Ada yang lebih benar, ada yang lebih salah, tapi ada berbagai macam jalur untuk memecahkan masalah itu. Dan dari situlah kita harus mulai merubah paradigma atau pola pikir, mindset daripada guru-guru dan juga orang tua untuk lebih terbuka bahwa ada berbagai macam cara untuk menemukan solusinya. Dan
proses diskusi dan dialog antara guru dan murid, di dalam perdebatan itu, di dalam proses interaksi disitulah terjadi pembelajaran dan penguatan otak pemikiran kritis. Ya, baik. Mas Nadiem, banyak pertanyaan terkait dengan pembelajaran online. Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dulu, kita diskusikan, terkait dengan anggaran pendidikan. Ini pertanyaan dari Arjuna, ASN di SMP Negeri di Morotai. Jadi cukup jauh, ya, tapi sangat concern kepada pendidikan. Pertanyaan Arjuna begini, anggaran pendidikan cukup besar di APBN, tetapi kualitas pendidikan saat ini masih sangat rendah dari negara-negara di Asia Tenggara. Apakah langkah konkret Mas Menteri dalam menjawab persoalan ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus sedikit berpikir kritis dulu mengenai jumlah asumsi di dalam pertanyaan tersebut. Asumsi pertama adalah anggaran untuk pendidikan kita cukup besar di APBN. Persepsi ini timbul karena kita ada angka yang semua orang tahu, angka itu 20% daripada APBN digunakan untuk pendidikan. Jadinya asumsinya adalah itu angka atau rasio yang cukup besar, seharusnya ada hasilnya. Nah, ini ada benarnya, ada salahnya. Secara objektif kalau kita bandingkan negara kita dengan negara-negara lain, dan ukurannya harus berapa jumlah anggaran per siswa. Dan siswa di negara kita luar biasa besar, karena demografi kita juga sangat muda. Itu sebenarnya per kapita penganggaran kita untuk pendidikan, bahkan dengan 20% itu angka per muridnya itu masih relatif lebih kecil dari negara-negara lain. Ya, negara-negara lain di Asia Tenggara pun, bukan cuma negara maju. Jadinya secara absolut, itu sebenarnya potensi kita meningkatkan pendidikan di atas itu pun masih bisa. Jadinya jangan kita asumsi karena 20% itu besar. Ya, itu pertama. Kita harus sedikit berpikir sedikit kritis dengan angka-angka ini. Dan yang kedua adalah dari 20% itu masih banyak sekali penggunaan anggaran tersebut yang bisa dioptimalkan. Apakah penggunaan anggaran itu, dan itu adalah salah satu inisiatif terbesar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, adalah untuk merevaluasi semua program-program penganggaran kita, baik itu transfer daerah maupun juga di pusat, apakah ini benar-benar menghasilkan hasil yang kita inginkan. Dan menurut saya ini sudah terjawab bahwa tidak. Saat ini masih belum. Kita masih banyak sekali potensi untuk meningkatkan penggunaan anggaran sehingga menciptakan hasil yang lebih baik. Karena dengan semua penganggaran kita saat ini, contohnya hasil PISA kita, yaitu ranking dunia kita di pendidikan masih tidak memadai. Ya, kita secara relatif dan absolut itu tidak baik, angka literasi kita, numerasi kita, dan lain-lain. Jadinya kita harus menemukan program-program, makanya itu adalah program-program dalam Merdeka Belajar itu harus berfokus kepada peningkatan outcome atau output daripada pembelajaran siswa yang nanti akan diukur melalui PISA, baik juga dengan kenapa kita ganti UN menjadi asesmen kompetensi, itu alasannya agar itu mengikuti standar dunia. Jadinya dari situlah kita harus melihat dalam waktu 5-10 tahun ke depan itu ada peningkatan atau tidak. Dan kita harus mencoba berbagai macam hal untuk bisa mencapai itu. Dan tentunya dalam semua proses inovasi akan ada yang berhasil, akan ada yang tidak berhasil. Jadinya tidak mungkin ada satu resep. Jadi kita harus terus mencoba hal-hal untuk meningkatkan angka itu, dan yang berhasil kita coba terapkan di sebanyak mungkin sekolah, yang tidak berhasil kita buang dan kita coba hal yang lain. Inilah namanya. Jadinya sangat banyak sekali orang berasumsi, sekali lagi berpikir kritis. Banyak sekali orang berasumsi bahwa harus ada satu solusi yang sudah diketahui bagaimana caranya. Tapi kalau kita menanyakan semua menteri pendidikan di dunia, itu jawaban solusinya beragam sekali. Semua tergantung konteks, tergantung murid, tergantung area, tergantung anggaran, dan lain-lain. Jadinya untuk kita bisa menciptakan suatu sistem pendidikan yang optimal, kemerdekaan belajar yang melihat perbedaan antara setiap sekolah, siswa, dan daerah, itu harus bisa diakomodasi, dan hanya dari situlah pembelajaran bisa terjadi. Jadinya nggak bisa one size fits all.
Baik, Mas Menteri, ternyata masih ada satu lagi sebelum pertanyaan ke pembelajaran online. Dari Adi Wijaya, ASN di Yogyakarta. Dia bertanya, dengan tiadanya ujian nasional, bagaimana strategi dalam penerimaan siswa baru untuk penjenjang pendidikan yang lebih tinggi agar dirasakan adil bagi semua peserta didik. Kualitas siswa dengan nilai rapor 8 untuk sekolah A belum tentu sama dengan kualitas nilai rapor 8 untuk sekolah B dan seterusnya. Bagaimana Mas Nadiem? Ya, uh, ada beberapa cara untuk menjawab ini. Uh, Banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya dengan implementasi kebijakan zonasi, itu minimal 70% dari semua penerimaan itu harus berdasarkan daerah, berdasarkan zona. Jadi tidak ada lagi pilah untuk 70% dari penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMA negeri ya. Ini saya berbicara hanya negeri. Ya. Itu memang tidak berdasarkan angka atau ujian, tapi berdasarkan dia tinggalnya di mana. Ini adalah salah satu inisiatif utama untuk melakukan pemerataan sehingga semua punya hak untuk menerima kualitas pendidikan yang lebih rata. Jadinya sekarang pertanyaannya adalah untuk yang 30% sisanya, yaitu jalur prestasi. Nah, inilah yang bisa ada berbagai macam opsi. Namanya Merdeka Belajar adalah untuk meningkatkan opsinya, bukan untuk malah merucut dan memaksa suatu kriteria lain. Opsinya adalah juga angka sekolah, ya, tapi tentu ada masalah mengenai tidak semua angka sama levelnya dengan angka lain. Tapi juga dengan berbagai macam lomba-lomba atau kompetisi di tingkat daerah ataupun nasional yang sebenarnya itu memberikan suatu kisi-kisi pencapaian prestasi itu anak di dalam passion-nya dia, di dalam bakatnya dia atau minatnya dia dalam suatu aktivitas yang kredibel, yaitu di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan lain-lain. Harapannya itu. Tapi jangan lupa, jadi itu pertama. Yang kedua adalah jangan lupa kita bukannya tidak mengukur kemampuan masing-masing sekolah kita karena ujian nasional kan diganti dengan asesmen kompetensi. Tapi asesmen kompetensi itu bukan tujuannya mengukur siswa apakah dia bisa masuk kemana. Bukan. Tujuannya adalah untuk mengukur level sekolah, pembelajaran di sekolah ini sudah di level mana dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Sehingga dia bisa, itu kepala sekolah dan guru-guru diberikan informasi, oke, saya ketinggalan di sini, oh tapi saya lebih tinggi di sini, dan lain-lain untuk memperbaiki dirinya. Jadinya tentunya untuk masuk universitas berbeda. Tentunya akan masih ada high stakes test untuk masuk universitas karena begitu banyaknya murid yang ingin masuk ke universitas terbaik di Indonesia, jadinya perlu suatu sistem filtering yang terjadi gitu. Dan seperti yang sekarang SBMPTN itu akan masih terus berjalan, dan itulah yang akan menentukan seleksi. Tapi di bawahnya harusnya dengan zonasi dan jalur prestasi itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Baik, Mas Menteri, kita akan beralih ke pertanyaan terkait dengan belajar online. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bakti Kominfo, PT Bank Negara Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Pegadaian Persero, Mandiri Syariah, Unika Sugia Pranata Semarang, dan Bantex yang mensupport program ini. Mas Menteri, ini ada pertanyaan tentang pembelajaran online dan saya baca juga pertanyaan seperti itu banyak disampaikan di dalam chat webinar kita ini. Pasca pandemi, apakah pola pembelajaran jarak jauh atau online untuk satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA dimungkinkan secara formal dapat diakomodasi dalam bentuk regulasi? Jadi ada aturan begitu ya. Ini pertanyaan dari Ari Rosandi, Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Gimana Mas Menteri? Iya, esensi daripada Merdeka Belajar adalah untuk memberikan opsi atau memberikan cara-cara inovatif yang baru yang bisa diperlakukan guru dan kepala sekolah maupun murid kalau dia inginkan. Jadinya kalaupun ada regulasi, regulasi itu akan memperbolehkan
kemungkinan besar regulasi itu akan memperbolehkan berbagai macam format atau belajar yang beda daripada yang konvensional atau yang tradisional. Dan menurut saya setelah COVID-19 sudah pasti akan ada berbagai macam platform-platform teknologi maupun pembelajaran jarak jauh yang kalau daerah-daerah dan dinas-dinas pendidikan ingin mengimplementasi akan kami dukung. Tapi bukannya itu menjadi suatu paksaan gitu. Seperti yang saya bilang tadi. Apakah itu dalam bentuk regulasi atau hal lain? Ya tentunya itu akan kita kaji. Tapi esensi mandat saya dari Pak Presiden adalah deregulasi, bukannya Kan regulasi. regulasi, iya, iya. Jadi kalau saya menciptakan aturan-aturan banyak sekali yang baru yang malah menyekat-nyekat lagi sistem pendidikan kita, saya tidak menjalankan mandatnya Pak Presiden. Tapi kita akan usahakan apapun regulasi yang kita keluarkan akan memperbesar opsi untuk melakukan inovasi di bidang pendidikan, bukan menutup. Ya, baik. Ini masih pertanyaan terkait dengan pembelajaran online. Tadi yang sempat saya bacakan dari Agnes Pradini dari SMAK Santo Albertus Malang, Jawa Timur. Katanya sistem pembelajaran jarak jauh ini membuat sistem belajar satu arah. Penggunaan teknologi yang pada awal membantu justru menghilangkan esensi belajar yang menyenangkan. Pertanyaannya, adakah jalan tengah atau seperti apa dari Kemendikbud dalam menyikapi pembelajaran jarak jauh ini? Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu, banyak dari kita lupa bahwa pembelajaran jarak jauh ini bukan kita lakukan karena kita mau melakukannya, tapi karena kita terpaksa, ya kan? Jadi opsinya adalah tidak belajar sama sekali, atau kita mencoba cara lain belajar dari rumah. Itu yang pertama harus diyakini. Jadinya sudah jelas mayoritas daripada Indonesia sekarang dan negara-negara lain di dunia ini tidak optimal, ya tidak bisa bilang yang optimal. Tapi ada berbagai macam pembelajaran yang terjadi di dalam proses krisis ini, di mana sekarang banyak sekali guru-guru dan orang tua melakukan proses adaptasi yang bisa digunakan pada saat COVID-19 sudah tidak ada lagi gitu. Jadinya saya suka sekali itu jalan tengahnya atau hybrid model. Itu pertanyaannya sangat baik menurut saya karena walaupun nanti sudah balik ke sekolah, akan ada berbagai macam elemen daripada pembelajaran atau interaksi dengan murid, guru, dan sekarang ditambah orang tua yang bisa dilanjutkan walaupun dengan proses pembelajaran sudah kembali di dalam sekolah. Contohnya, sekarang ada berbagai macam guru penggerak yang menyadari bahwa, wah dengan teknologi saya bisa pecahkan kelas saya dalam beberapa grup. Saya nggak harus semuanya, saya bisa mengajar satu grup yang mungkin lebih tertinggal di konsep tertentu, dan saya bisa meningkatkan bakat atau minat satu grup yang sudah mungkin level kompetensinya lebih tinggi. Jadinya memecah-mecah, mensegmentasi. Saya bisa memberikan PR yang tidak semuanya sama. Saya bisa memberikan satu grup PR yang berbeda karena memang level kompetensinya di situ murid-murid saya, gitu. Ada yang menyadari bahwa sebenarnya mungkin ada beberapa jam belajar bisa dari rumah untuk mengerjakan proyek, ya kan? Banyak sekali kepala sekolah baik maupun dinas yang mulai berpikir gimana ya, mungkin saya bisa mengatur jam waktu kelas saya dengan cara yang shifting untuk bisa mengakomodasi lebih banyak murid, bisa mendapat pendidikan, tapi nggak tanpa harus menambah jumlah guru yang luar biasa besarnya. Gitu, karena tentunya berbagai macam daerah kekurangan guru. Bagaimana kita bisa mengatasi supply constraint guru kita di berbagai macam daerah? Ya dengan remote learning ini pun bisa menjadi salah satu solusi. Iya. Jadinya menurut saya middle ground-nya itu, middle ground-nya adalah bagaimana kita bisa menggunakan platform-platform teknologi, toolkit yang baru untuk meningkatkan potensi dan kapasitas setiap guru kita dan setiap murid kita. Baik, Mas Menteri, ini ada 2 pertanyaan, tapi saya kira bisa dijawab sekaligus. Nomor 1 itu pertanyaan dari Ahmad Bermawi, Kepala Sekolah SMK Bina Bangsa Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pertanyaannya begini, ini pertanyaannya kira-kira apa yang harus dipersiapkan sekolah untuk
pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua pertanyaannya, kira-kira dengan adanya digitalisasi pendidikan adalah sebuah keniscayaan menurut Pak Ahmad Mujahid, PNS di SMA Negeri 1 Balai Riam. Tetapi sering sekali ada terkendala, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, ya, yang tidak ada akses jaringan dan listrik. Tadi Pak Menteri sebenarnya sudah menjawab itu ya, Pak Hmm. Menteri, tapi saya harus bacakan. Bagaimana Pak Menteri persiapan sekolah dan juga fasilitas di daerah-daerah dalam konteks belajar jarak jauh? Iya, itu berarti, itu banyak sekali yang di luar, daripada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tapi ini harus pemerintah pusat dan daerah harus bergotong royong untuk mengatasi hal ini. Poin yang pertama adalah, connectivity. Konektivitas itu harus, merata di seluruh Indonesia. Semuanya harus punya akses internet, ya, akses data. Kedua, kemampuan membayar untuk data itu harus juga kita pikirkan. Dan yang, ketiga adalah, TIK atau peralatan, untuk bisa, melakukan hal-hal ini. Jadinya kita melakukan untuk yang belum ada, kita sedang melakukan eksperimen dengan TVRI, pembelajaran lewat TV bagi yang tidak punya koneksi atau daerah tertinggal, dan itu, walaupun kita masih terus perbaiki, resepsi masyarakat saya rasa cukup positif gitu. Tapi kita akan terus perbaiki konten dan materinya. Tapi mau nggak mau, Mas Usman, kita harus, memberikan konektivitas di semua pelosok Indonesia. Itu tidak ada opsi buat saya. Karena di mana mereka tidak mempunyai ekonomi yang memadai, tidak punya sumber daya mungkin yang memadai, satu-satunya elemen pemerataan yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi, gitu. Jadinya mau nggak mau kita nggak punya pilihan, kita harus memprioritaskan konektivitas internet bagi seluruh sekolah kita di Indonesia, dan itu membutuhkan gotong royong bahu-membahu, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi berbagai macam kementerian lainnya, baik keuangan, PUPR, Menkominfo, dan lain-lain, untuk bisa memastikan konektivitas ini merata di seluruh Indonesia. Baik, dan pemerintah pusat, Presiden Jokowi punya program yang bahasa gampangnya tol langit. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa segera terwujud supaya pemerataan teknologi terjadi. Menarik sekali, Mas Menteri Nadiem. Kita tiba di penghujung program, tetapi barangkali Mas Menteri punya closing statement, ya, punya saran atau apapun yang ingin disampaikan kepada kita semua. Silahkan, Mas Nadiem. Iya, eee, yang pertama adalah mungkin masyarakat harus menyadari bahwa dalam kondisi yang tidak ideal ini, memang pembelajaran dari rumah ini banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan, banyak sekali yang tidak ideal, memang humanisme ya, daripada pembelajaran itu hilang karena kita tidak bisa merasakan emosi atau empati secara bertatap muka dengan guru kita, dengan mentor kita, dan itu pasti dampaknya sangat besar. Dan ini bikin frustrasi banyak sekali anak-anak yang juga menerima assignment saja atau tugas seolah-olah sekolah itu kayak playlist PR saja gitu. Setiap hari kayak ditumpukin PR terus-terus. Dan ini merupakan suatu hal yang kami menyadari betapa sulitnya ini. Tapi semua instansi, baik kementerian, guru, murid, orang tua harus menyadari bahwa ini adalah proses adaptasi yang karena ada darurat. Jadinya bukan hanya masyarakat yang harus tiba-tiba beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, kementerian pun harus mengadaptasi dengan pelajaran jarak jauh. Orang tua pun harus beradaptasi dengan anaknya seharian di dalam kelas. Guru harus beradaptasi, tiba-tiba anaknya nggak di depan dia. Dan tentunya murid harus beradaptasi. Tapi harapan saya adalah walaupun pembelajaran sekarang masih tidak optimal, pada saat krisis ini berlalu, dan harapan saya adalah krisis ini akan berlalu dalam beberapa bulan ke depan ini, harapannya lebih cepat lagi, itu adalah harapan saya, tapi tentunya itu tergantung virusnya ya, dan virusnya nggak bisa disuruh-suruh. Ini memang suatu tantangan kita semua bersama. Tapi harapan saya adalah dengan kita semua secara serentak keluar dari zona nyaman, kita semua memperkuat otot-otot adaptif kita. Kita memperkuat otot-otot inovatif dan kreatif kita sebagai komunitas pendidikan.
Dan karena itu kita akan keluar dari krisis ini bukan hanya tergoyang atau terpukul, tapi kita akan keluar dari krisis ini dengan resistensi atau imunitas, bukan hanya imunitas kesehatan, tapi imunitas kekuatan mental yang lebih tinggi. Itu harapan saya. Baik, terima kasih, menarik sekali dialog kita pada hari ini, konsep Merdeka Belajar. Mudah-mudahan kita semakin memahami, masyarakat semakin memahami, dan kita bisa menerapkannya demi kemajuan pendidikan kita. Terima kasih Mas Menteri Nadiem atas pencerahannya, paparannya yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bakti.Kominfo, PT Bank Negara Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Pegadaian Persero, Mandiri Syariah, Unika Sugia Pranata Semarang, serta Bantex. Juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah tekun mendengarkan paparan Mas Menteri Nadiem. Semoga diskusi kita bermanfaat. Sampai bertemu lagi di diskusi berikutnya. Teman-teman peserta webinar masih bisa stay karena ada video yang ingin kita tayangkan. Kepada Mas Menteri, sekali lagi terima kasih Mas Menteri Nadiem, sungguh luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mana videonya? Di mana? Halo, ini Mendikbud, melapor dari rumah. Saya ingin hari ini berikan beberapa pikiran saya dan juga beberapa tips-tips bagi pengajar, baik guru atau orang tua, dalam menghadapi kondisi situasi krisis ini, di mana banyak sekali murid-murid kita sekarang belajar dari rumah, dan banyak sekali guru-guru mengajar dari rumah. Untuk tips yang pertama, dan mungkin yang terpenting, jangan stres. Ini adalah masa adaptasi. Pasti tidak mudah, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian. Ini normal. Jadi jangan khawatir, tapi yakini bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Dan itu satu-satunya cara untuk memperbaiki diri. Jadi walaupun banyak orang tua ataupun murid yang masih gaptek misalnya, atau masih terintimidasi dengan teknologi, nggak apa-apa, itu perasaan yang normal. Tapi yang penting kita setiap hari mencoba mempelajari bagaimana metode yang terbaik, karena tidak ada satu jalan menemukan cara yang paling tepat. Untuk tips yang kedua, cobalah membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Ini merupakan mungkin bagi banyak sekali guru dan pengajar suatu hal yang baru. Tapi ini saatnya kita mencoba. Janganlah takut bereksperimentasi dengan cara-cara baru. Ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi. Banyak pengajar sekarang sebatas memberi assignment saja, lalu hasilnya dievaluasi. Ini memang wajar dalam situasi yang sulit seperti ini, pasti banyak yang main aman saja, berikan tugas secara tertulis, dan setelah diselesaikan dikoreksi dan diberikan angka. Dan besoknya sama lagi. Tapi mungkin ada cara lain yang mungkin lebih efektif. Tidak semua murid punya level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang yang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contoh, kalau satu hari ada 5 jam mengajar, kenapa harus seluruh kelas serentak diajar lewat video call? Kenapa satu kelas semuanya diberikan tugas yang sama? Sebagai contoh juga, 5 jam mengajar dalam satu hari itu bisa sebenarnya dibagi jadi 5 kelompok yang lebih kecil, masing-masing 1 jam melalui video conference. Tapi setiap kelompok fokus kepada topik yang mungkin paling menyulitkan untuk mereka, atau topik yang paling menarik bagi mereka.
Untuk tips ketiga, cobalah project based learning. Belajar dari rumah bukan berarti harus belajar sendiri. Kalau kelas, seperti yang sebelumnya saya bilang, sudah dibagi jadi kelompok yang lebih kecil, para pengajar bisa memberikan group project assignment. Dengan ini, murid-murid itu belajar untuk bertanggung jawab dengan dalam grup yang lebih besar. Angka mereka terikat satu sama lain. Dan ini menciptakan suatu tantangan kolaborasi. Mereka terpaksa untuk bekerja sama. Dan ini melatih empati mereka dan juga kemampuan mereka untuk mendorong sesama lain. Dan secara otomatis, salah satu profil yang terpenting untuk para siswa, yaitu azas gotong royong mereka, itu terbentuk. Nah, jadi membagi kelas menjadi kelompok kecil ini sebenarnya membuka banyak sekali kesempatan untuk project based learning yang luar biasa. Dan ini nggak akan langsung lancar, saya jamin. Tapi harus mulai dicoba. Jangan remehkan kemampuan anak untuk mengatur dirinya jika mereka saling bergantung pada murid lain. Pasti banyak guru-guru dan orang tua yang terkejut melihat level motivasi mereka yang meningkat. Tips keempat, alokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Mungkinkah ini kesempatan berikan fokus yang lebih banyak kepada murid-murid yang tertinggal di kelas, sehingga mereka bisa lebih percaya diri saat mereka bergabung lagi di kelas saat COVID-19 krisis sudah berakhir. Jadi mereka bisa mengejar dalam waktu. Mungkinkah ini kesempatan emas untuk melibatkan orang tua, memahami dan membantu apa tantangan anak-anak mereka yang mungkin tertinggal di kelas, yang mungkin pembelajarannya terganggu, ataupun mereka lebih lambat di satu topik tertentu. Karena ada beberapa anak-anak yang jelas punya bantuan yang lebih banyak. Ada anak-anak yang butuh bantuan lebih banyak, ada anak-anak yang mungkin lebih independen. Jadinya kenapa semua guru dan pengajar harus membagi waktu secara rata antara semua anak? Mungkinkah kesempatan untuk benar-benar membantu anak-anak yang lebih tertinggal, yang lebih besar? Tips kelima adalah fokus kepada yang terpenting. Kalau kita mau mengerjakan semuanya kejar tayang silabus saja, pasti akan suboptimal dan tidak akan efektif. Ini saatnya bereksperimentasi dengan alokasi waktu. Kenapa harus semua mata pelajaran diberikan waktu yang sama di metode online baru? Mungkinkah ini kesempatan untuk mengejar konsep-konsep mendasar yang tadinya tertinggal? Daripada kejar tayang semua topik, mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apapun. Contohnya seperti literasi dan numerasi atau pendidikan karakter. Dan tips keenam, sering nyontek antara guru. Cuma setengah bercanda. Memang nyontek antara murid itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan, dan itu tidak bisa diterima. Tetapi guru harus sering-sering nyontek sama guru lain. Ada banyak sekali guru-guru berinovasi dengan metode belajar online. Sama seperti murid, ada guru yang lebih cepat, ada guru yang lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Jangan ragu-ragu meminta pertolongan dari guru lain. Jangan ragu-ragu meminta contoh-contoh atau best practice dari guru-guru yang lain. Sekarang dengan video conferencing, mudah sekali untuk nimbrung ke kelas guru yang lain. Minta izin kepada guru tersebut. Boleh nggak saya mengobservasi kelas Anda melalui video conferencing? Apa yang guru itu lakukan? Bagaimana mereka menyampaikan bahan? Bagaimana mereka menggunakan fitur-fitur software? Bagi guru-guru yang sudah pede dengan teknologi, ajaklah guru-guru lain masuk ke dalam kelas virtual mereka, agar bisa melihat dan memberikan inspirasi kepada mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk para guru-guru nimbrung secara digital di dalam virtual classroom-nya guru-guru yang sudah lebih canggih. Jadi itu yang saya maksud dengan guru harus sering-sering mencontek guru-guru lain yang lebih canggih di bidang teknologi dan yang sudah berinovasi lebih jauh. Dan tentunya ini akan juga meningkatkan semangat para guru karena mereka bisa melihat di dalam suatu virtual classroom apa yang mereka lakukan berbeda dari kelas yang biasa. Dan tips terakhir adalah have fun. Mengajar itu tidak mudah, tapi siapa bilang harus membosankan dan sama-sama saja.
walaupun kita dalam krisis ini, bisa kita mencoba hal-hal yang dari dulu mungkin kita masih ragu, tapi dalam hati kita, kita rasa ini yang terbaik untuk para murid-murid. Inilah saatnya kita mendengarkan insting kita sebagai guru dan orang tua, dan bukan hanya mengikuti proses seadanya. Seperti murid, inilah saatnya guru dan orang tua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.